Perkenalkan, nama saya Ardian Bagus Haji Saputra, NIM 202041011, kelas A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester GASAL. Nomor 1. Salah satu unsur pembentuk gabungan kata adalah bentuk terikat yang tidak mandiri sebagai kata, tetapi memiliki arti penuh. Bentuk terikat seperti itu juga disebut unsur gabungan. Unsur itu hanya muncul jika disertai oleh unsur gabungan lain yang berupa kata dasar. Bentuk terikat tersebut ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Adi plus kuasa sama dengan adik kuasa, catur plus tunggal sama dengan catur tunggal, dwi plus warna sama dengan dwi warna, ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler, kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi, purna plus wirawan sama dengan purna wirawan, sabta plus krida sama dengan sabta krida, sub plus bagian sama dengan sub bagian. Nomor 2. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasarkan pernyataan dasar untuk membuat kesimpulan. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah pemikiran tentang sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari pengetahuan ataupun fakta. Contoh, jika tidak berusaha, manusia tidak sukses. Jika tidak ada usaha, maka manusia tidak akan sukses. Nomor 3. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bumi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang bunyi. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal. Transliterasi adalah penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, atau disebut juga alih aksara. Contoh, alih aksara dari bahasa Latin ke aksara Jawa. Nomor 4. Penomoran tersebut kurang benar. Berikut penomoran yang benar. A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1. Penerimaan warga belajar. 1.2. Pemilihan penyelenggara. 1.3. Pemilihan ketua kerja usaha. 1.3.1 musyawarah. 1.3.2 ditunjuk. Nomor 5. Cara penulisan gelar akademi yang benar mengikuti aturan yang berlaku pada dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkat, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Bayu Maharani, S. S. RM R.M Pratama, M. Dr. Irfai Faktur Rohman, S. PD. M. PD. Dr. Drs. Muhammad Kanzanuddin, M. P. D. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, M. PD. Nomor 6. Tanda elipsis adalah
Tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda elipsis digunakan dalam simbol titik tiga. Contoh, kalau begitu ya. Mari kita lanjutkan pekerjaan hari ini. Tanda siku adalah tanda yang mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini. Perbedaan dibicarakan dalam bab 2. Perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks yang lain. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi SIM. Nomor 7. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Contoh, semua bintang sinetron berparas cantik. Analogi adalah persamaan antara dua benda atau hal berlainan. Contoh, jarak antara rumah dan sekolah sangat mirip dengan jarak Garut dan Bandung. Sebab akibat adalah mencatat hubungan antara tindakan atau peristiwa sedemikian rupa sehingga satu atau lebih hasil dari yang lain atau yang lainnya. Contoh, beberapa hari ini hujan deras mengguyur kota Semarang, mengakibatkan beberapa tempat tergenang banjir. Nomor 8. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proporsi, pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Contoh, jika musim hujan, air sungai akan meluap. Sekarang air sungai meluap. Jadi, sekarang musim hujan. Nomor 9. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat dan sebagainya dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Terdapat beberapa jenis konjungsi. 1. Konjungsi antar klausa. Contoh penerapan. Menghubungkan dua klausa atau lebih, misalnya baik maupun . 2. Konjungsi antar kalimat. Contoh penerapan. Menghubungkan kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi yang sering digunakan adalah dengan demikian. Akibatnya, sebaliknya berbeda-beda dengan. 3. Konjungsi antar paragraf. Contoh penerapan. Menghubungkan dua paragraf yang koheren dan sistematis. Konjungsi yang sering digunakan adalah terlebih lagi, di samping, oleh karena itu, jadi. Nomor 10. Wacana narasi. Terdapat unsur-unsur penting sebuah cerita, misalnya unsur waktu, pelaku, dan peristiwa. Contoh, kegiatan di sekolahku yang padat. Wacana deskripsi. Menggambarkan atau melukiskan suatu penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya agar pembaca merasa
atau mengalami sendiri. Contoh, SMA Negeri 1 Bulangsi merupakan SMA tertua. Wacana eksposisi menjelaskan informasi-informasi pengetahuan bersifat informatif, gaya informasi yang mengajak, contoh jatuhnya helikopter. Wacana argumentasi terdapat pernyataan atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. Ada alasan atau fakta yang mendukung pendapat disertai alasan logis. Contoh, akibat perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Wacana persuasif berisi data dan fakta, meyakinkan pembaca, berisi kata-kata ajakan menghindari konflik. Contoh, kebersihan adalah terpenting dalam kehidupan. Terima kasih.